السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan hingga kita bisa mengalahkan nafsu kita, hingga kita bisa melangkah ke tempat ini karena kita sukses berhasil mengalahkan nafsu kita. Nafsu ingin selalu bersama dengan keluarga, nafsu ingin nonton TV, nafsu yang dan yang lain. Jadi itu semua karena bantuan Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan bahwasanya nilai seorang hamba, kualitas seorang hamba itu ditentukan oleh hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan dirinya, dengan nafsunya. Apabila seorang hamba ini menjadi penolong nafsunya, maka pada saat itu dia telah menjadi hamba nafsunya. Dia telah tunduk dan patuh terhadap nafsunya. Dia telah menyerahkan urusannya. Hatinya telah tunduk kepada nafsunya. Pada saat itulah dia telah menjadi hamba nafsunya. Dan apabila seorang hamba itu menolong agama Allah, menolong ajaran Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan ajaran Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, menyerahkan segala urusannya kepada Allah, maka pada saat itu dia telah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertarungan itu sebelum kepada pertarungan yang hakiki adalah pertarungan yang ada di dalam jiwa kita. Pertarungan kita dengan nafsu kita. Apabila kita tunduk terhadap nafsu ini, maka kita termasuk orang yang menjadi atau diperbudak oleh hawa nafsu kita. Makanya perbaikan yang pertama, perbaikan yang terbesar atau perubahan yang terbesar itu adalah perubahan jiwa. Percuma perubahan fisik kalau jiwanya tidak berubah. Jadi jiwa yang harus diperbaiki. Nah, pada saat seorang hamba itu telah memiliki hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki alaqah, ittisal dengan Allah Subhanahu wa taala yang kuat. Pada saat itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu baru bisa turun kepadanya. Pada saat itulah dia sudah menjadi orang yang berhak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perubahan atau perbaikan jiwa, mengalahkan nafsu kita. Jadi nafsu ini madar seperti yang saya katakan tadi adalah poros atau pertarungan itu terjadi antara kita dengan nafsu kita. Sebelum dengan musuh yang lain, sebelum dengan orang lain, sebelum dengan sesuatu yang kita takuti, maka yang pertama itu adalah nafsu, diri.
jiwanya sudah jiwa pengecut, takut, dia berani karena dia sudah mentalnya sudah mental kuat, mental berani. Jadi ini adalah pokok permasalahan perbaikan jiwa, tazkiyah nafas diri. Maka diperlukan tazkiyah sehingga pertolongan Allah itu bisa turun kepadanya dan kepada umat tentunya secara garis besar dan secara umum. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian kita malam hari ini masih kita berbicara tentang orang-orang Yahudi, bagaimana mental mereka, jiwa mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin, atau Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini sebelum mewajibkan jihad atau berperang, Allah berikan pandangan, pelajaran melalui sejarah umat terdahulu, apa hakikat kematian, bagaimana kematian, apa hakikat kehidupan, apakah orang takut hidup, apakah orang karena takut perang dia akan kekal, apakah dengan dia berperang dia akan cepat mati. Ternyata itu mati dan hidup itu adalah berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, berada pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini gambaran yang Allah berikan kepada umat ini supaya kita mengambil pelajaran. Bagaimana umat terdahulu dari Israel yang takut, bagaimana mental mereka, mental penakut. Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam banyak ayat. Mereka orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang penakut. Jadi di sini kita mengambil, insyaallah akan menemukan pelajaran banyak kaitannya tentang perbaikan jiwa, pembenahan diri, mental, cara pandang terhadap kematian, cara pandang terhadap kemenangan, cara pandang terhadap kekalahan, dan cara pandang terhadap mengenai kehidupan ini apa sih mati itu, bagaimana kematian itu bisa datang, bagaimana kemenangan itu bisa datang. Allah Subhanahu wa taala paparkan dalam ayat-ayatnya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, qala lahum nabiyyuhum wa qala lahum nabiyyuhum inna Allaha qad ba'atha lakum rasulan malika. Jadi Allah Subhanahu wa taala melalui perantara nabinya menyampaikan kepada Bani Israel, mengabulkan permintaan Bani Israel yang meminta kepada nabinya untuk diutus seorang raja kepada mereka. Raja ini yang nantinya sebagai pemimpin atau panglima dalam menghadapi Jalut, raja yang sangat kuat waktu itu, yang menjajah Bani Israel, yang menghinakan Bani Israel, memperbudak Bani Israel. Jadi kita coba bayangkan pada saat ini, bayangkan kejadian keadaan Bani Israel waktu itu, kaum yang kalah, diperbudak, tertindas. Jadi bagaimana perasaan Bani Israel waktu itu mentalnya? Tentunya mental kalah sudah tertanam dalam jiwa orang-orang ini, Bani Israel. Jadi tugas Talut di sini, atau tugasnya Talut sebagai raja di sini, tugas muda. Dia harus membangkitkan mental ini supaya menjadi mental pemberani, mental untuk berani melawan ini kaum yang telah memperbudak bangsanya. Ini bukan tugas muda untuk mengubah mental suatu bangsa dari mental budak, dari mental pengecut menjadi mental pemberani. Jadi ini adalah tugas yang harus diemban oleh Talut. Jadi butuh pemimpin yang kuat, pemimpin yang punya wawasan, pemimpin yang terpilih. Jadi tolong utus kepada kami, permintaannya para pembesar Bani Israel ini, seorang raja yang mana dia akan memimpin kami nanti dalam rangka mengusir atau melawan atau menghabisi Jalut.
Israel. Membesarnya dikabulkan oleh Allah. Diutuslah yang namanya Talut sebagai raja. Di sini terlihat bagaimana tabiat karakteristik orang yang. Jadi seorang pemimpin juga harus mengetahui karakteristik orang yang memimpin. Talut ini diutus kepada suatu kaum yang karakteristiknya sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Ditambah lagi keadaannya saat itu dalam keadaan kalah, terhina, menjadi budak. Bayangkan karakteristik orang Yahudi apa? Ingkar janji, tidak tepat janji, untuk taat itu sulit, suka berpaling dari kebenaran. Banyak lagi karakteristik lain. Ini karakteristik kaum dari Talut. Ditambah lagi dengan keadaannya yang saya sebutkan tadi. Tugas yang cukup berat dari raja, seorang pemimpin yang diutus kepada suatu kaum yang keadaannya seperti ini, psikologinya seperti ini. Nah ini mulai mereka ini. Tadi sudah minta-minta, diutus tidak sesuai dengan kehendak hatinya, protes. Orang Yahudi apabila kehendak Allah berbeda dari kehendak dia, keputusan Allah beda dari keputusan dia ikut hawa nafsunya, bukan menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menjadi hamba Allah. Tidak. Apa katanya? Qalu anna yakunu lahu al-mulk 'alaina wa nahnu haqqu bil mulki minhu wa lam kunna sa'atan min al-mal. Jadi, bagaimana si Talut ini menjadi raja kami? Wa lam kunna sa'atan min al-mal. Dia ini bukan orang kaya. Kemudian juga bukan dari keturunan raja. Jadi Bani Israel itu keturunan raja dari dua keturunan, dari keturunan Yakub, Yahuza dan Lawi. Yahuza bin Yakub dan Lawi bin Yakub. Sedangkan Talut dari keturunan Benyamin. Bagaimana dia ini bisa jadi raja? Yang seharusnya ketika sudah Allah putuskan, dia akan menerima dengan lapang dada. Bagaimana sahabat Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW dan ketika Allah dan Rasulnya memutuskan suatu, menerima, tenang, ridho. Nah, orang Yahudi beda. Dipertanyakan, ada yang perlu tahu. Aturan dia yang ditanya, bukan Allah yang harus ditanya. Tapi dia mempertanyakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begini, kenapa begini? Jadi ini mental, karakteristik yang harus kita jauhi. Anda yang perlu lalu. Wa nahnu haqqu bil mulk. Jadi bagaimana dia jadi raja? Kita lebih berhak, kata pusat-pusatnya. Kita kan keturunan raja. Kita ini orang punya harta, orang kaya. Ini orang ceritanya Talut ini adalah seorang tukang beli minum binatang berapa? Tukang beli minum. Jadi dia bukan orang kaya. Jadi mereka ini, kaum ini, Yahudi ini sampai sekarang, inilah karakteristik mempertanyakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Mempertanyakan kenapa harus ada hukum cerai dalam Islam, kenapa hukum kisos, kenapa jilbab, kenapa potong tangan, dan seterusnya dipertanyakan semua. Jadi Allah yang ditanya, aturan dia yang ditanya, bukan Allah. Seharusnya dia taat, asam wa ta'at, taat dan patuhi Allah Subhanahu wa taala. Nah ini mental seperti ini yang harus kita jauhi sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau yu'ta sa'atan minal mal. Ini cara pandang orang Yahudi waktu itu dan sampai sekarang. Jadi yang berhak jadi raja yang punya fulus, kaya. Ini cara pandang mereka. Beda dengan cara pandang Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nya menjawab. Jawab oleh Nabi.
Jawab dengan tegas. Inna Allah astafa alaikum. Jadi Nabi mereka pada saat itu Samuel menjelaskan alasan kenapa Talut berhak jadi raja. Tapi tidak cukup alasan seperti ini orang Yahudi nanti dijelaskan dalam ayat ini. Dia butuh mukjizat baru bisa percaya. Tidak cukup Anda jelaskan begini. Dia butuh bukti nyata. Oh iya, apa kata Samuel? Qal inna Allah astafahu alaikum. Allah sudah memilih dia. Jadi ini pilihan Allah. Kok kalian pertanyakan? Gitu. Ini pilihan Allah. Ini kehendak Allah. Inilah yang terbaik menurut Allah. Kenapa kalian pertanyakan? Kenapa kalian bantah? Coba bayangkan, itu sudah pilihan Allah, berarti dibantah. Inna Allah astafahu alaikum. Jadi Talut sudah pilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi raja kalian. Itu satu pertama. Wa zadahu basṭah fil ilm. Talut ini di samping pilihan Allah juga dibekali dengan wawasan dan ilmu pengetahuan yang luas tentang syariat dan peperangan. Punya pengetahuan, punya ilmu, ahli strategi perang. Kemudian yang ketiga, basṭah fil ilmi wa basṭah fil jism. Dia juga dari segi fisiknya mendukung. Dikatakan Talut ini bukan namanya, ini gelar karena fisiknya yang bagus, tinggi, kekar, gagah, tampan. Dijelaskan dalam kitab tafsir. Allah sudah memberikan rekomendasi seperti ini. Jadi kalau Allah sudah menguji, tidak diragukan lagi. Allah berikan ujian kepada Talut, basṭah fil ilm. Jadi dia punya wawasan yang luas. Jadi bukan orang yang bodoh. Orang bodoh tidak pantas jadi pemimpin. Orang cacat menurut diri tidak pantas jadi pemimpin. Basṭah fil ilm, harus kuat fisiknya. Jika dia kelihatan berwibawa. Di negara kita ini Allah lain daripada yang lain. Alhamdulillah, setengah sampai selesai. Basṭah fil ilm wal jism, harus kuat. Di mana presidennya? Villa, terus demam, emah, apa bangsa itu? Jadi harus kuat fisik. Wa zadahu basṭah fil ilm. Ketiga disebutkan di sini, itu sudah pilihan Allah. Kemudian punya wawasan yang luas. Kemudian juga dia punya fisik yang bagus. Kalau berbicara membaca kisah Musa alaihissalam, Musa itu sebelum ini setelah Musa meninggal, setelah Musa, Harun, kemudian Syamud meninggal, baru Jalut bisa menguasai Bani Israil. Dikatakan di situ di cerita ketika anaknya Syuaib berkata kepada bapaknya, minta supaya Musa dijadikan pembantu. Apa katanya perempuan ini? Innahu qawiyyun amin. Ini dua sifat yang sangat penting seorang pemimpin. Dia ini qawi, kuat wawasannya, kuat fisik. Amin, terpercaya. Ini kuat fisik, kuat wawasannya, kuat ibadahnya, kuat spiritualnya, dan juga amin. Dia ini terpercaya. Cuma wawasannya kuat, wawasannya luas, ilmunya luas, tingkat korupsi dan sulit ditangkap, repot. Jadi amin. Kalau di sini Allah jelaskan basṭah fil ilmi wa basṭah fil jism. Talut. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Allah yang memberikan
kerajaannya kepada siapa yang dikehendaki. Allah lah pemilik kerajaan. Yu'til mulka man tasya. Allah berikan harta itu, kerajaan itu, kekuasaan itu kepada siapa yang Dia kehendaki. Kemudian Allah juga mengambilnya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang kehendaki diambil kekuasaan. Allah juga memberikan kewibawaan, kemuliaan kepada siapa yang kehendaki, dan Allah juga menghinakan orang yang Allah kehendaki. Jadi kalau menginginkan kekuasaan, menginginkan izzat, kemuliaan, ya mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya harus kuat dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik atau sebagai raja di raja di alam jagat raya. Wallahu wasi'un alim. Ya Allah wasi'ul fadl. Allah memiliki karunia yang luas. Tapi Allah berikan karunia-Nya itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi Allah karunia-Nya luas. Namun karunia itu Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Kerajaan itu, kekuasaan itu Allah berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Tidak boleh dipertanyakan kenapa Allah berikan ke orang. Yang harus dipertanyakan adalah kita, bukan Allah Subhanahu wa taala. Alim, jadi Allah Maha mengetahui terhadap siapa yang berhak mendapatkan atau berhak diberikan kekuasaan atau kerajaan. Wallahu wasi'un alim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan dari Syamuel kepada kaumnya yang telah meminta kepada dia untuk dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diputus seorang raja kepada Bani Israil. Kemudian ayat berikutnya, wa qala lahum nabiyyuhum, inna ayata mulkihi ay yatiyakum tabut fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka Musa wa alu Harun tahmiluhu al-malaika inna fi dhalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Qala lahum nabiyyuhum, Samuel Nabi Bani Israil waktu itu melihat reaksi dari kaumnya yang telah meminta dia untuk memutus seorang raja kepada mereka, mengangkat seorang raja untuk Bani Israil ini, kemudian mendapatkan reaksi seperti ini. Dijelaskan, tadi sudah dijelaskan kenapa diangkat Talut, karena pilihan Allah, karena dia punya wawasan, karena dia punya fisik yang bagus. Tidak cukup, Bani Israil tidak cukup dengan itu, tidak cukup dengan dalil nas, tidak cukup, butuh bukti nyata. Qala lahum nabiyyuhum, dan nabi mereka berkata kepada mereka untuk menguatkan bahwasanya Talut ini memang berhak menjadi raja. Inna ayata mulkihi, sesungguhnya tanda dari kekuasaannya Talut ini, ayat yang tabut fihi sakinatun min rabbikum, didatangkannya tabut yang di dalamnya terdapat sakinah dari Tuhan kalian. Ceritanya ketika Bani Israil dikalahkan oleh Jalut, tabut ini dibawa kabur, hilang. Tabut di dalamnya, tabut itu peti, di dalam itu terdapat peninggalan Musa dan Harun, Taurat dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan di dalamnya ada binatang dan sebagainya, tapi intinya di dalamnya itu ada sesuatu yang membuat mendatangkan ketenangan, baik Taurat, ajaran dan sebagainya. Jadi ini mukjizat dia, diberikan dia mukjizat supaya Bani Israil percaya, karena tidak cukup dengan
kata-kata, harus bukti, baru mereka percaya. Jadi Bani Israil Yahudi sekarang yang cukup dengan kata-kata, harus bukti. Kita keluar-keluar di sini teriak-teriak, tak bergeming ketawa, kecuali kalau sudah lihat bukti. Untuk buktinya, maka dikatakan oleh Nabi mereka Samuel, buktinya ini tabut yang sudah jelas tiba-tiba datang kepada kalian. Di dalamnya ada sakinah dan rahmat. Karena sakinah ini penting, tentram, hati yang gembira. Kembali seperti tadi, jiwa ini sangat penting, itu adalah intinya. Kalau jiwa sedang sedih, sedang susah, sedang takut, tidak ada kreativitas, tidak bisa berkreativitas. Anda dikasih senjata secanggih apapun, tapi jiwa Anda kerdil, penakut, tidak bisa. Mau pegang senjatanya tidak berani, apalagi mau menghadapi. Jadi untuk ketenangan, orang yang tenang juga bidikannya akan tepat sasaran. Anda menembak, tapi Anda tidak tenang, jaga tepat sasaran. Jadi penting saja ketentraman jiwa, supaya orang bisa berpikir dengan jernih, supaya orang bisa berkreativitas, berkreasi, berani mengambil keputusan yang tepat. Jadi itu sakinah. Ya, didatangkanlah tabut, jadi tiba-tiba datang tabut. Ini sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma ta'ala Musa wa Harun. Tahmiluhul malaikah. Jadi dibawa oleh malaikat ini tabut, yang ada di dalam tabut itu seperti ini, ada sakinah, kemudian ada peninggalan Musa dan Harun. Nah, di dalamnya peninggalan keluarga Musa, peninggalan keluarga Harun di dalamnya. Ada yang mengatakan di situ ada tongkatnya Harun, ada tongkatnya Musa, ada Taurat dan sebagainya. Tapi intinya ini adalah mukjizat yang diberikan, mukjizat kelebihan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwasanya ini Talut berhak menjadi raja. Jadi berapa alasan yang diungkapkan baru mereka mau sedikit saja, sedikit yakin. Nanti untuk menghadap peperangan besar ini berapa tahapan ujian yang harus dilalui sehingga Talut ini baru Talut sebelum menghadapi Jalut dia mengadakan seleksi dulu, tidak langsung yang teriak siap mau berperang semangat langsung percaya. Enggak, Talut pintar, jadi tidak bisa melihat semangat yang begitu langsung percaya. Enggak. Dan ini menurut kesimpulan saya, Husain ketika dijebak atau terbunuh itu ya dinasihati oleh para sahabat yang lain, dinasihati oleh Ibnu Abbas, dinasihati oleh Abdullah bin Umar, jangan kau berangkat ke Irak, jangan kau hanya percaya sama tanda tangan. Jadi orang-orang Kufah, orang Irak kirim tanda tangan ke Husain bahwasanya mereka siap membela Husain, siap berperang di bawah bandinya Husain. Jadi para sahabat ini kan baru tanda tangan, berani katanya, belum bukti, belum ketemu musuh, belum, ini sekedar harus diuji. Jadi para sahabat itu menasihati harus diuji. Ini jangan percaya sama ini kan baru tanda tangan, kamu tahu sifatnya orang-orang ahli Kufah. Talut juga tahu sifatnya orang-orang Yahudi, tidak bisa aku percaya. Dia berperang, habis dia berperang, dia mengadakan tes dulu, baru dia bertempur dengan musuh yang sangat kuat seperti itu. Jadi di dalam Talmud, inilah Bani Israil karakteristiknya harus ada bukti, tidak cukup bukti nyata, tidak cukup dengan kata-kata. Berapa bukti yang harus disampaikan baru dia bisa sekedar percaya. Ini baru mungkin 80%, 70%. Inna fi dzalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya
ada yang berikutnya itu? Nah, cerita-cerita yang disebutkan Allah dalam ayat ini, kemudian Tabun, kemudian diskusi antara Samuel dan kaumnya, dan cerita Talut. Ayat lakum kuntum mu'minin, itu adalah tanda bagi kalian, ayat-ayat bukti yang nyata bagi kalian kalau kalian orang-orang yang beriman. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ayat berikutnya, setelah Talut diakui menjadi raja oleh para pembesar Yahudi waktu itu, kemudian dia berangkat tentunya untuk bertemu dengan Jalut, untuk menghadapi Jalut, yang mana sebelumnya kalau kita lihat kembali bagaimana Samuel mempertegas kemauan Bani Israel untuk berperang, apakah dia mau berperang, dia mengatakan kami mau berperang karena ini adalah perang akidah, perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yakin mereka sudah jelas, tapi ternyata mereka berpaling. Berapa sisa dari yang berpaling itu? Kemudian sisanya berapa? Diceritakan dan di sini tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tapi dalam kitab tafsir disebutkan jumlahnya 80,000. Jumlah 80,000 orang. Ini 80,000 orang ini perlu diuji lagi, karena ini bukan perang biasa, ini bukan operasi militer biasa. Jadi Talut ini benar-benar selektif dalam memilih siapa yang berperang bersamanya. Di pasukan elit harus melalui tahapan. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ceritanya mengenai Talut. Falamma fasala Talut bil junud, ketika Talut dan sudah keluar membawa pasukannya, masalah Talut yang dia keluar dari negerinya, dari kampung halamannya bersama pasukannya. Di sini dia ingin mengetes pasukannya ini. Kira-kira pasukan ini cocok nggak, pantas nggak dibawa bertempur melawan musuh yang sangat kuat, yang jangan dia bukan malah menjadi malah dia mungkin repot, dan pasukan yang banyak ini malah menjadi beban bagi Talut. Jadi butuh seleksi, diseleksilah oleh Talut. Ini sekedar contoh ya, ini Allah sebutkan beberapa, tidak semua. Kok semuanya boleh ikut? Gimana seleksi fisik dan lain sebagainya? Allah tidak sebutkan. Jadi yang Allah sebutkan sebagian saja yang terpenting dari cerita ini. Jadi Talut berkata kepada pasukannya ini, Innallaha mubtaliikum binahar. Allah Subhanahu wa taala menguji kalian dengan sungai. Sungai ini dikatakan oleh para mufassir terletak di antara Palestina dan Urdun, Jordan. Faman syariba minhu, jadi ceritanya di pasukan itu sangat kehausan. Tiba-tiba ketemu sungai. Airnya pada waktu itu belum ada polusi, bersih, jernih. Tiba-tiba Talut bilang, Innallaha mubtaliikum binahar. Allah menguji kalian dengan sungai. Ya. Faman syariba minhu falaysa minhu. Siapa yang minum di antara kalian bukan golongan, tidak boleh ikut bersamaku, tidak boleh ikut dalam pasukan ini. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Siapa yang tidak meminumnya, maka dialah bagianku, atau dia minum sebagian, maka dia boleh bersama, maka dia adalah pasukan, dia golongan. Kelihatannya sederhana ya ujian, mereka tahu keadaannya waktu itu. Ini pasukan sangat capek, haus, dahaga, tiba-tiba ada air yang sangat jernih. Kemudian dengan mental orang-orang Yahudi sebagaimana yang disebutkan tadi, wah mungkin dia bilang sekedar minum. Kenapa minum aja tidak boleh? Minum dikit gak apa-apa.
apa pikir mereka seperti itu. Talut ingin mengetes di sejauh mana ketaatan pasukannya terhadap dia. Seorang pemimpin kalau tidak ditaati kan kacau. Jadi harus ada buah sejauh mana dia taat kepada pimpinannya sebelum dia masuk ke dalam medan tempur. Nanti disuruh maju mikir-mikir pasukannya. Saya tak disuruh maju. Ini bahaya, saya mati ya. Kan repot. Sejauh mana tekad dari pasukan, sejauh mana ketaatan pasukannya kepada dia. Falamma fasala Talut bil junub qala inna Allah mukhlifukum binahar. Jadi Allah mengingatkan dia, jadi tidak boleh minum. Barang siapa yang minum bukan dari pasukanku. Yang tidak minum itulah pasukanku. Tapi boleh minum sedikit. Tidak bisa sedikit. Orang haus merasakan sedikit akan mau minum lagi terus. Jadi singkat cerita, karena waktu sudah habis, yang tersisa dari pasukan ini adalah sejumlah kira-kira 300, lebih sedikit, lebih 10 orang. Jumlah mereka dijelaskan dalam hadis sesuai dengan jumlah pasukan Badar. Inilah pasukan Qin. Ya wajar, sekian berbanding 10 orang, 1 orang berbanding 10 orang, karena sudah jadi pasukan Qin. Saya baca di internet itu pasukan khusus Angkatan Laut ya, 1 berbanding berapa gitu, 1 orang pasukan khusus berbanding sekian pasukan prajurit biasa. Ya wajar. Jadi pasukan Talut yang jumlah 300 itu berbanding dengan 100 orang pasukan Jalut, karena dia telah seleksi. Perjalanan digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian kisah dari kaum-kaum terdahulu. Semoga itu bisa menjadi pelajaran sehingga kita tidak terjatuh sebagaimana Muhammad terjatuh. Kita bisa menghindar dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari apa yang kita pelajari. Semoga cerita ini bisa bermanfaat dan bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.